1, 2, dan 3. Banyak banget yang nyala coy. Wah, ini banyak banget yang harus dijelasin. KB juga nggak paham satu-satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lagi dengan Koba Yoga channel Learn to Vlog. Dan KB hari ini, sore hari ini lagi ada di Gaya Motor di daerah Antasari. Dan sangat excited banget karena di belakang KB ini ada moge baru dari Aprilia yang berada di naungan Piaggio Indonesia, yaitu Aprilia RS 660 alias RS 660. Banget karena apa? Karena ini merupakan bisa dibilang invitation official ya. Dan kayaknya nggak tahu deh, kayak nggak ketemu teman-teman blogger yang lain atau vlogger yang lain, tapi ketemunya teman-teman media yang lain, dan berarti KB mungkin satu-satunya yang hadir di sini gitu. Menatap, bukan hanya menatap, tapi juga memegang, meraba ya, menerawang dari moge 659 cc 2 silinder ini. Jadi apa impresi KB nih pertama kali, first impression dari Aprilia RS 660 ini? Wah, so much to say ya, karena kalau kita ngelihat langsung untuk RS 660 ini, ngomongin desain dari foto aja, dari ngeliat dari foto aja lo udah bisa tahu bahwa moge ini spesial. Jadi moge Italia itu memang punya sesuatu yang sensual, ditambah dengan artistik, ditambah dengan cantik, seksi gitu kan. Oke, kita lihat dari depan dulu aja kali ya, dari RS 660 ini yang langsung kelihatan, langsung dalam keadaan idle. Dan harus KB kasih tahu dulu bahwa ini motor nggak bisa dinyalain, dalam arti nggak bisa dibunyiin. Jadi mohon maaf, tidak ada suaranya, semuanya begitu. Kita hanya bisa ngontak doang ke mode ACC. Ini dia, seperti ini penampakannya pada saat kontak di on kan atau ke mode ACC ya. Terlihat lampu senjanya, DRL-nya cantik, tapi KB masih kurang srek karena dia terlihat kayak ada bintil-bintilnya gitu. Jadi nggak nyambung kayak misalkan let's tahu mobil Audi misalnya ya, LED-nya kan yang kayak neon banget tuh, cet nyambung gitu kan. Kalau ini masih kelihatan ada titik-titiknya gitu. Tapi nggak masalah sih, itu cuma masalah estetika doang. Pada dasarnya tetap cakep. Dan semuanya udah LED juga. Lampu depan, ini lampu dekat, dan ini tentunya lampu jauh. Masih dari sisi depan, spionnya dibanding saudaranya si Tuono yang model tourer atau sport touring, dia tentunya kalau fairing itu spionnya ada di batang, ada di bodi depan. Ya, jadi kalau Tuono itu dia ada di stang. Kalau si full fairing ini RS 660 ini dia adanya di tebeng atau muka depan. Ininya juga cakep, spakbornya, dan modelnya itu half atau kayak setengah gitu, cuma sampai sini doang, nggak nyampe sini. Dengan upside downnya warna emas, ukurannya kayaknya lebih gede dia punya CBR, mungkin sekitar 41 ya atau 43, tapi kurang paham, harus ngecek lagi. Dengan rem kaliper dual disc Brembo dengan model radial. Sebelum ke speedometer mungkin kayak kita melihat bagian samping dan juga belakangnya.
Nah, ini bagian sampingnya, Anda bisa lihat ada tulisan RS di sini, stiker sih. Ininya gede banget, pipanya, bongkahannya, set. Dan ini unik, knalpotnya terlihat menyatu menjadi satu kesatuan. Kalau dari jauh nih kayak satu kesatuan antara swing arm dengan knalpot. Jadi kayak satu bongkahan sebelah sini nih. Knalpotnya tersembunyi underbelly modelnya, ya. Dengan swing arm aluminium yang asimetris alias berbeda antara kanan dan kiri. Bannya ukuran 180 lebarnya dan diambil dari Pirelli dengan model Diablo Rosso Corsa 2. Diablo Rosso Corsa 2. Lebarnya 180. Belakangnya juga ada Brembo, jadi ada 3 piringan cakram, depan 2, kiri kanan, dan ini 1 belakang juga dari Brembo. Masternya juga Brembo. Nah, ada yang unik juga dari Aprilia RS 660 ini. Kalau kita seksama melihatnya ya, dia punya 3 warna. Yang pertama untuk tipe ini ya, yang sedang kita lihat ya. Yang pertama dia adalah warna biru keunguan. Kemudian ada jingganya orange. Sebelah sini juga jingga. Bahkan kalau ditambah ini silver, berarti jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, terus 4 hitam. Terus yang unik adalah velgnya antara depan dan belakang beda ya. Depan orange, belakang hitam. Dan joknya juga unik, warnanya orange, ininya hitam. Jadi kayak ngikutin jok sini, ngikutin sebelah sana, dan jok belakang ngikutin velg belakang, warnanya hitam. Kita keliling sebelah sini, kita akan lihat lampu remnya. Nih kayak begini, Batman ya, kayak Batman ya, kayak kalong, kayak Batman punya, cakep. Coba kita tekan, seperti ini nyalanya. Oke, ini sennya. Oke, dan kita akan berputar ke sebelah sini. Nah, tadi KB juga lupa bilang kalau sebelah sini bolong. Halo, ini jari-jariku. Saya lihat tulisan RS 660. Ini bolong, mungkin jadi kayak winglet ya, cuman di belakang gitu. Kayak jadi inget CBR juga gitu kan. Ini Tuono sama kayak begini. Dan ini udah dikasih opsional tempat duduk atau jok belakang. Soalnya kalau yang KB tahu RS 660 itu tidak disertai dengan jok belakang gitu. Ini kayaknya udah dikasih nih. Joknya empuk dan cukup lebar, juga panjang sana. Belakang biasanya rata-rata cuma sampai segini ya. Ini panjang sampai ke sono dan terlihat kayak hampir satu single piece atau one piece. Nah, seperti yang tadi KB bilang, untuk swing arm belakang terlihat lebih kecil, yang sebelah kiri lebih kecil dibanding yang sebelah sana ya. Jadi emang dia bilang asimetris tuh bener adanya. Footstep. Ini back pillionnya. Right. Masih sebelah kiri. Dan kita akan langsung menuju ke dashboard. Kita matiin dulu ya. 1, 2, dan 3. Banyak banget yang nyala coy. Wah, ini banyak banget yang harus dijelasin. KB juga nggak paham satu-satu. Tapi yang jelas di sini tombolnya juga banyak. Ya, ada lampu. Apaan aja ini juga KB juga masih bingung. Terus di sini ada Aprilia PRC. Di sini tombol-tombol yang ngatur sama si Tuono. Ngatur kayak apa namanya, riding mode itu sampai 5. Terus control traction, ABS, cornering ABS, anti wheelie. Pokoknya IMU-nya ada di sini lah. Ini juga nih kursor-kursornya nih. Banyak banget tuh, bisa kita lihat. View KM, average KM, maximum speed, wah yang terekam nih. Time, waktu, trip, odometer,
Udah 3 km nih, nggak tahu dipakai kemana aja nih. Fetch full, fetch speed, next speed, udah balik lagi ya. Sama nih, batunya atas bawah sebelah sini sama semua. Nah, kalau kita pindahin yang ini, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Ya pokoknya banyaklah informasi yang di sini yang harus dijelasin sama orang yang lebih paham, dalam arti udah tahu selaknya dari Aprilia, atau mungkin mesinnya harus nyala dulu baru si bagian sebelah sininya tuh udah atau bisa bisa digunakan gitu ya. Ini tombol-tombol sebelah, ini untuk lampu jauhnya kayaknya nih ya, ngaruh tapi nih. Oh iya, ini jadi LED, sini LED, kembali LED. Tombol sebelah sini ya, itu ngaruhnya ke sini. Nah, gitu sih, itu doang kayak, lebih ke situ. Terang apa enggaknya, gitu. Ini apa nih? Oh, di sini AWC. Dynamic, individual, commute, dynamic. Oh, ini riding mode nih, dynamic, individual, dan komuter ya. Sisanya gue nggak tahu harus diapain lagi nih. Ini aja yang baru bisa gue ketahui untuk riding mode. Nah, kalau untuk riding position ini bisa dibilang masih bisa diakalin, meskipun KB sendiri jinjit balet. Jinjit balet ini. Oh, ini masih bisa diakalin lah. Jinjit balet ini kalau kiri ke kanan masih bisa begini, miring dikit ya, atau masih bisa begini. Tapi kalau kaki dua-duanya coba diturunin, jinjit balet banget KB. Begini jadinya nih. Tapi dibilang parah banget ergonominya, enggak sih, masih lebih parah MV Agusta F3 ya kalau menurut KB ya. Karena sini kita lihat mendekat, karena kalau kita lihat stangnya nih, meskipun dia under yoke tapi masih naik ya. Jadi ini si segitiganya tuh ada di bawah sebelah sini, tapi dia masih naik ke atas begini. Jadi ingat CBR juga sama ZX25R. Jadi nggak terlalu nunduk juga, nggak terlalu nunduk. Begitu. Apalagi yang kira-kira mau kita ketahuin ya? Ininya sih setelan seperti biasa, moge-moge ada ya. Dan koplingnya karena udah assist slipper clutch, enteng hitungannya. Untuk sebuah moge 600 cc, koplingnya termasuk enteng nih. Tapi nggak tahu juga kalau kena macet-macetan. Melihat huruf-huruf di atasnya ya, itu bisa di setel karena ada hard and smooth kayaknya nih. HS, jadi makin ke sana itu S, kalau kesini hard and smooth kali ya. SS lembut, empuk, apa tuh bahasa Inggrisnya begitu. Dan kayaknya sudah ya, sayangnya kita tidak bisa mendengarkan suaranya, tapi let's bisa cari tahu, atau nanti KB sisipkan suara video atau suara mesin dari si RS 660. Let's ngomongin power ya dari RS 660 ini atau RS 660 ini. Dia mesinnya emang 659 cc, 2 silinder. Tapi kalau kita coba untuk buka-buka literatur, ini moge ini adalah
yang terkuat di kelasnya gitu ya, di kelas 600 2 silinder 650 gitu ya, 670 sampai 700 cc 2 silinder, dia yang paling kuat 100 PS dengan torsi 67 Nm. Bahkan Tuono kembarannya yang dibikin semi tourer atau motor sport tourer itu cuman defisit 5 PS doang, hanya lebih lemah 5 PS, yaitu 95 PS, sementara dia 100 PS. Ini memang diklaim menjadi moge paling kencang, paling powerful, terkuat di kelasnya dia. Tapi yang jelas moge seharga 650 cc, moge seharga 650 juta ini mungkin memang bukan untuk kaum mending yang jelas ya. Karena harganya emang wow juga sih. CBR 600 RR yang 600 cc beda 100 juta, 550 juta. Ini 650 juta. Jadi kalau menurut KBY, Aprilia sendiri memang kayaknya ingin motor ini tidak banyak yang pakai gitu. Maksudnya dalam arti keeksklusifitasannya tuh tetap terjaga. Jadi bukan moge kacang goreng gitu. Bukan moge yang emang biar laku banyak terus banyak yang pakai. Sepertinya nggak seperti itu deh kayaknya keinginan dari Aprilia ya, keinginan dari Piaggio Indonesia. Kayaknya sih seperti itu. Soalnya kalau kita ngomong jualan, masa sih kagak mau laku banyak kan bohong gitu ya. Tapi ada juga memang yang di setting sekian biar yang make atau biar yang beli itu kayak punya pride bahwa gue beli motor ini, gue nggak banyak yang punya juga gitu loh, cuman beberapa doang yang punya. Jadi ada pride-nya itu, ada bangganya, ada gengsinya tinggi gitu dalam memiliki moge seharga 650 juta ini. Ya, KBY rasa cukup ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi dari Let's. Apabila ada pertanyaan berikutnya silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan KBY harap banyak yang nonton video ini agar KBY dan juga Sena bisa lebih semangat lagi dalam membuat videonya. So, stay tune untuk video-video selanjutnya dari Koba Yoga Sena Land to Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.